Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Tritunggal Maha Kudus, atas berkat melimpah yang Kau curahkan bagi setiap kami, atas kesehatan, atas keluarga, dan atas orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, bahwa Engkau Allah yang selalu memperhatikan dan selalu menolong dan memberkati kami. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan tentang iman.
Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman Tuhan ini. Segala doa ini kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beberapa ayat yang kita akan baca hari ini, Matius 9 ayat 18 dikatakan, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kepala rumah ibadat tahu betul anaknya baru saja meninggal, atau dikatakan anaknya yang sakit meninggal. Kalau kita punya masalah yang dikatakan tidak ada jalan keluar, demikian besar, demikian pelik, kita semua pasti datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kita belajar dari iman yang luar biasa daripada kepala rumah ibadat. Dia datang kepada Yesus karena dia sudah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Tidak ada satupun penolong yang bisa sanggup untuk membangkitkan orang mati kecuali itu Tuhan Allah sendiri. Jadi dia waktu datang kepada Yesus, dia harus mengakui Yesus itu Tuhan, sanggup untuk membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Jadi kita akan lihat bahwa benar-benar hanya Tuhan Allah sendiri, hanya Yesus sendiri yang sanggup untuk menolong siapapun. Sebab apa? Sebab Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kita belajar pertama, aku Yesus sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, perempuan pendarahan. Perempuan pendarahan itu dikatakan di ayat yang 20, dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Ayat 21 mengatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Kitab Injil yang lain mengatakan bahwa wanita pendarahan yang 12 tahun ini sudah melakukan banyak usaha sebelum dia datang kepada Yesus. Dia sudah datang kepada banyak tabib, hartanya sudah habis. Wanita pendarahan ini tidak memiliki iman yang sembrono. Dia memiliki iman yang sangat rasional. Dia bukan memiliki iman yang buta. Dia tahu, sudah mendengar bahwa Yesus sanggup buat mujizat. Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus satu-satunya penolong. Dan dikatakan Yesus sangat baik dan terkenal baik. Kenapa? Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus tidak ada satupun yang ditolak. Jadi pengharapannya dia sudah tepat. Dia sudah melakukan banyak sekali usaha. Hanya saja mungkin hari-hari itu, di saat mungkin waktu Yesus lewat mungkin di jalan itu, dia sudah tidak punya lagi yang namanya harta. Bahkan dikatakan mungkin tenaganya, karena dia sudah 12 tahun sakit, otomatis tenaganya sudah sangat berkurang. Tetapi untuk mendekati Yesus bagi wanita pendarahan itu tidak mudah. Karena Yesus sendiri pasti dikerumuni begitu banyak orang yang ingin juga dapat mujizat. Tetapi wanita pendarahan ini, perempuan pendarahan ini, demikian berupaya dengan sisa-sisa tenaganya, dia berusaha untuk bisa jamah Yesus. Dan untuk bisa jamah Yesus, dia butuh usaha yang keras. Juga matanya tidak boleh lepas daripada mata Tuhan. Matanya tidak boleh lepas daripada figurnya Tuhan. Sebab apa? Begitu banyak kerumunan orang. Kalau saja matanya tidak melihat Tuhan, sebentar lagi Yesus sudah hilang. Dan dia sudah tidak bisa jamah Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Saat ini bila kita punya masalah yang besar, mari Bapak Ibu kita tidak fokus kepada masalah kita. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai hari-hari ini saat mungkin kita punya masalah besar, lalu kegiatan rohani kita yang semakin berkurang. Kita tidak punya usaha spiritual. Jam doa kita berkurang, baca firman Tuhan kita berkurang, bahkan ibadah-ibadah yang mungkin sudah dilakukan secara online pun sudah tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tawar hati. Tapi kita mau terima mujizat. Bagaimana bisa terima mujizat bila kita tidak ada usaha? Seperti wanita pendarahan, dia benar-benar tahu bahwa Yesus sanggup buat mujizat, jadi butuh usaha untuk dapat mujizat. Sehingga waktu usahanya yang dia lakukan dengan sekuat tenaganya, dan itu sama Tuhan, itu dihargai.
Kenapa? Walaupun dia jamat jubah saja, Yesus bahkan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu pada saat Yesus datang di rumah kepala rumah ibadat, dikatakan di ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, ayat 24, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia, ayat 25, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Nah, kadang pada saat kita benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan, banyak orang menertawakan kita. Lalu mereka mengatakan, apakah Tuhanmu bisa tolong engkau? Masalahmu demikian besar. Atau mungkin karena kita sudah melakukan banyak usaha seperti wanita pendarahan, kita tambahkan jam doa kita, lalu kita mengikuti misa secara online, kita rajin baca kitab suci, tapi orang-orang di sekitar kita mengatakan, buat apa itu semua? Tidak berguna. Seperti peniup-peniup seruling dan orang banyak yang menertawakan Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus katakan, pergilah. Nah, setelah semua orang banyak itu diusir, baru ada mujizat. Berarti iman-iman daripada orang tidak percaya ini benar-benar menghalangi yang namanya mujizat. Kalau kita mau punya iman pengharapan yang kuat, jangan mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang bisa menghancurkan iman kita. Jadi, tetap perbaiki jam doa, tetap dekat kepada Tuhan. Mata harus tetap fokus kepada Tuhan bila kita punya masalah. Percaya, Yesus sanggup buat mujizat. Dan seperti yang dikatakan tadi di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini kita belajar 3 hal. Pertama, akui Yesus sebagai Tuhan. Kedua, lakukan banyak usaha. Mata harus fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah, dan lakukan banyak usaha untuk mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan mendengarkan dari kata-kata orang dunia yang mengendorkan iman kita. Kita harus benar-benar percaya Yesus itu Tuhan, Dia sanggup menolong kita, dan usaha-usaha rohani kita pasti berbuah hasil. Satu nasihat seorang pendoa kepada saya suatu ketika pagi hari. Suatu ketika saya merasa loyo. Kenapa? Karena pada saat itu saya pekerjaan saya tidak berhasil. Hari-hari ini pandemi demikian berat untuk beberapa pengusaha ya, untuk beberapa pekerjaan. Pada saat itu saya sebagai broker mau jual satu proyek begitu, tetapi ternyata kredit kepemilikan rumah oleh banknya tidak disetujui. Jelas waktu itu saya betul-betul sangat loyo karena saya berharap sekali saya bisa closing. Dan dalam keadaan sangat loyo seperti itu, ada seorang pendoa yang begitu baik, dia memberkati saya waktu dia telepon saya dan menghibur saya. Dia mengatakan begini, doa itu kelihatannya lambat untuk didengar, lambat untuk dijawab Tuhan. Sepertinya lambat, tetapi doa itu dalam track yang benar. Kenapa? Karena doa itu tidak akan mundur. Tuhan pasti dengar doa kita. Dan sekalipun kelihatannya lambat, Tuhan pasti jawab doa kita. Dan kata-kata dia menguatkan saya. Dan saya kembali lagi melihat, merefleksikan diri saya. Mungkin hari-hari ini saya lebih fokus pada masalah. Sehingga akhirnya saya tidak bisa sukacita. Nah, pada saat mata saya kembali lagi melihat Tuhan yang sanggup buat banyak sekali mujizat. Orang sakit bisa sembuh. Orang mati bisa hidup kembali. Lalu kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukankah Tuhan cinta pada kita semua? Jadi kita harus penuh sukacita dan mata kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan kembali lagi pada saat itu pengharapan saya ditumbuhkan dan saya tidak menjadi malas berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan perbaiki semua iman kita. Hari ini kita belajar bahwa Yesus kita sungguh luar biasa. Dia sanggup untuk menolong setiap kita. Dan yang kita lakukan adalah mengakui Dia sebagai Tuhan. Kedua, kita harus punya banyak usaha untuk berdekat kepada Tuhan. Lalu ketiga, jangan kendor. Mari kita saat ini kita sama-sama tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, bahwa firman hari ini boleh menguatkan kami.
Tambahkan iman kami bila hari-hari ini kita merasa loyo dan iman kami masih kecil. Tumbuhkan selalu iman kami agar kami percaya Engkau adalah Yesus Tuhan atas setiap kami. Dan Engkau pasti juga memperhatikan setiap kami. Engkau sanggup untuk memulihkan setiap kami yang saat ini berbeban berat, yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh dipulihkan, diberkati, dan dimenangkan oleh karena kuasa firman-Mu. Segala doa yang kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama saya, Wiwen, setiap hari kita sama-sama, setiap hari tetap mendengarkan renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati.